Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Daurul Ummi fit Tarbiyah, peranan ibu dalam pendidikan. Yang ketiga, Al-mar'atu karabbati baitin. Perempuan itu ibarat tuan putri pengatur rumah tangga. Pada dasarnya, perempuan diciptakan untuk memikul tanggung jawab pengaturan keluarga dan pendidikan anak. Seorang ibu harus merasa bangga dan tersanjung kalau dirinya sanggup memainkan peran alamiahnya itu dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian membuktikan bahwa perempuan yang tidak melahirkan dan tidak menikah lebih mudah terserang penyakit ketimbang perempuan yang menikah. Selain itu, perempuan yang tidak melahirkan akan sering mengalami tekanan jiwa. Dan perempuan yang tidak menyusui anaknya akan cepat tua. Sayang, acap kali kita menjumpai sejumlah perempuan yang menginginkan betul dirinya menyandang sifat-sifat yang dimiliki kaum laki-laki, seraya melalaikan segenap kewajiban kodratinya. Padahal secara ilmiah dan akal sehat, setiap individu masyarakat harus berusaha dan bertingkah laku sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan serangkaian prinsip yang telah ditetapkan baginya. Masyarakat yang baik dan ideal dihuni oleh para individu yang bertingkah laku dan berusaha sesuai dengan potensi alaminya dan sesuai dengan potensi hakikinya masing-masing. Perempuan yang berhasrat memikul tanggung jawab yang sayuksianya dipikul kaum laki-laki sesungguhnya telah berbuat khilaf dan tengah menderita penyakit kejiwaan yang terbilang kronis. Demikian pula halnya dengan laki-laki yang meniru kaum perempuan, yang meniru kehidupan perempuan. Masyarakat yang dihuni para individu yang gemar melumuri wajahnya dengan alat-alat pemoles impor atau alat kecantikan seperti kosmetik, bedak, lulur, gincu, dan lain sebagainya, yang sekaligus menjadi topeng untuk menyembunyikan kepribadian hakikinya, akan kehilangan keseimbangan dan kewibawaan. Segenap anggota masyarakat tersebut tidak lagi mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kapasitasnya, seorang perempuan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipelihara. Kewajiban terpentingnya adalah mendidik anak. Dalam menunaikan kewajiban tersebut, dirinya harus senantiasa menjaga prinsip-prinsip sebagaimana berikut. Pertama, idaratul manzil, mengatur rumah tangga. Seorang perempuan harus mendidik anaknya dalam sebuah rumah yang nyaman dan tenang. Tak diragukan lagi, tempat semacam ini bukanlah kantor atau pabrik. Tak diragukan lagi, tempat semacam ini bukanlah kantor atau pabrik. Sejatinya, rumah merupakan satu-satunya tempat yang memungkinkan seorang ibu mendidik anak-anaknya dan mengungkapkan kata-kata yang menenangkan hati serta pikiran. Apabila memang demikian kenyataannya, niscaya seorang ibu akan mampu mengatur rumah dan mendidik anak-anaknya. Namun itu saja belum cukup. Pendapat atau kata-katanya juga harus didengar dan dipertimbangkan. Pada gilirannya, ia akan menjadikan suasana rumahnya senantiasa diliputi kecintaan, kesucian diri, saling menghormati, kebiasaan baik, dan kebahagiaan. Kaum perempuan adalah sosok pemimpin di dalam rumah tangga. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu sayyidatu baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan adalah pemimpin dalam rumahnya dan yang bertanggung jawab terhadap semua yang dipimpinnya. Peran yang kedua, iktisadiyatul manzil. Harus bisa mengatur ekonomi rumah tangga.
Tanggung jawab pemimpin rumah tangga salah satunya berkenaan dengan keadaan ekonomi keluarga. Seorang istri harus memfokuskan perhatian pada segenap urusan intern rumah tangga dan sungguh-sungguh dalam mengatur pengeluaran ekonomi berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Berkat usahanya yang sungguh sangat berharga itu, kehidupan keluarganya niscaya akan diliputi ketentraman dan kebahagiaan. Sekalipun mengetahui bahwa kondisi ekonomi keluarganya cukup baik, namun seorang istri dirinya tidak akan membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan. Ia tahu bahwa rumah serta kekayaan yang dimiliki hanya pantas digunakan untuk menciptakan ketenangan hidup yang bersifat alamiah, bukan untuk bermewah-mewah, berlebih-lebihan, dan berfoya-foya serta bergaya glamor. Lebih dari itu, dirinya akan menyisihkan kelebihan hartanya demi membantu orang-orang miskin yang membutuhkan dan untuk bersedekah. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin kalau kesederhanaan, ketulusannya dalam berbuat benar semacam itu akan meniscayakan suaminya berinisiatif membangun yayasan-yayasan amal, membuat program-program untuk kebaikan masyarakat. Di antara berbagai faktor penting dalam hal pengaturan rumah tangga adalah menghindari kehidupan yang mewah dan serba gemerlap serta glamor. Seorang istri yang bijak akan mengetahui bahwa peran terbesar yang harus ditunaikan dirinya adalah mendidik anak-anaknya agar menjadi individu-individu yang soleh. Dirinya juga akan rajin membeli buku-buku yang dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan segenap anggota keluarga. Semuanya itu jelas jauh lebih baik ketimbang memiliki beragam pakaian indah dan perhiasan atau perabot rumah tangga yang serba mewah. 3. Keteladanan. Pemimpin rumah tangga merupakan sumber teladan bagi segenap anggota keluarga, terlebih bagi anak-anak yang memang suka meniru kelakuan orang tuanya. Kepribadian seorang pemimpin rumah tangga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akhlak dan perilaku anak-anaknya. Rumah yang dipimpin seorang ibu yang tidak pedulian, jarang memperhatikan urusan-urusan rumah tangga, berakhlak buruk, tidak bertanggung jawab, gemar mencaci dan melaknat, serta berkepala batu, mustahil akan menghasilkan anak yang normal. Tindakan apapun yang dilakukan seorang pemimpin rumah tangga, seperti cara berpakaian yang tidak senonoh, kurangnya kesabaran, kesukaan berbangga diri, dan sejenisnya, niscaya akan menjadi bumerang maut yang menghantam balik anak-anaknya. Tanggung jawab ekonomi. Sosok ibu merupakan jantung kehidupan rumah tangga sebagai jelmaan dari perasaan cinta, kasih sayang, dan ketulusan. Dengan begitu, ia menjadi landasan berpijak bagi sang anak dalam menggapai kebahagiaan hidup. Seorang ibu dapat menjadikan segenap anggota keluarganya bahagia dan menghuni surga. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Namun sosok ibu juga dapat mendorong terjadinya kejahatan dengan menanamkan benih-benih kerusakan, kedengkian dalam hati masing-masing anggota keluarganya. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Sosok ibu yang dapat menjadi sumber keutamaan, menghasilkan ketakwaan dan ketakutan kepada Allah adalah pembimbing dan pembuka hati segenap anggota keluarga. Seorang ibu harus berusaha keras menjaga kestabilan emosinya dan tetap bersabar dalam menghadapi persoalan hidupnya. Adapun rumah yang dihuni seorang ibu yang gampang panik, lebih menyerupai neraka dan sarang binatang buas bagi anak-anak yang malang. Perempuan dan suasana rumah. Suasana dalam rumah tentu berpengaruh bagi segenap anggota keluarga. Seorang pemimpin rumah tangga yang cerdas dan bijak harus menjadikan rumahnya berbalut perasaan cinta, saling memahami,
ketenangan, kebajikan, dan ketulusan. Apabila timbul masalah dalam rumah, sementara masing-masing anggota keluarga tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, walaupun ada kalanya masalah tersebut datang dari luar rumahnya, maka pemimpin rumah tangga harus segera berusaha mencari jalan keluarnya, segera cari solusinya. Dengan demikian, ia telah bersikap tegar, adil, dan arif. Darinya kemudian akan tercipta ketenangan dan perasaan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.